Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di sini kita akan membahas tentang langkah seperti apa sih yang kemudian bisa diambil oleh suatu daerah untuk mencegah ataupun menekan penyebaran COVID-19. Nah, salah satu contoh daerah yang saya ambil yakni kota Surabaya, yang dimana Pemkot Surabaya sendiri sudah menetapkan 6 langkah tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, setelah itu kita akan lihat apakah langkah-langkah ini juga tepat jika diterapkan di daerah lain. Dari 6 langkah yang telah diambil oleh Pemkot Surabaya dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, nah, langkah pertama yang perlu diperhatikan di sini yaitu meniadakan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan jumlah massa yang besar. Mengapa demikian? Karena dalam jumlah massa yang besar ataupun perkumpulan orang dalam jumlah banyak itu lebih besar potensinya menyebarkan COVID-19. Mengapa demikian? Ketika kita berkumpul dengan orang lain dalam jumlah yang banyak, kita tidak tahu di sekitar kita siapa yang sedang tertular dan siapa yang tidak tertular. Nah, alangkah baiknya untuk sementara kita menghindari berkumpul-kumpul dulu di rumah saja bersama keluarga, dan anggaplah kita menjaga teman-teman kita dari penyebaran COVID-19. Pada langkah kedua yang diterapkan oleh Pemkot Surabaya yakni menyediakan alat pengukur suhu tubuh di fasilitas publik. Nah, mengapa demikian? Tujuan dari menyediakan alat pengukur suhu tubuh di sejumlah fasilitas publik. Nah, di sini hal ini kemudian untuk mencegah penularan virus corona baru yakni COVID-19, yang dimana petugas di fasilitas-fasilitas pelayanan publik ini dibekali oleh alat pengukur suhu tubuh, yang dimana bila ditemukan dari beberapa pengunjung yang dimana suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian nanti akan disarankan berobat ke puskesmas dan akan dilakukan pemeriksaan awal sesuai prosedur yang tepat. Kemudian langkah ketiga yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya yakni memasang sebanyak 39 wastafel portabel, yang dimana di sini pemasangan 39 wastafel portable ini di 19 titik fasilitas umum itu bertujuan di mana agar memudahkan warga untuk kemudian mencuci tangan sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus corona baru yakni COVID-19. Nah, ada beberapa titik dalam target pemasangan wastafel ini, yaitu antara lain di perkantoran, mal, pelayanan publik sekolah, masjid, pasar burung, kolam renang, dan beberapa fasilitas umum lainnya. Langkah keempat yang kemudian dilakukan oleh Pemkot Surabaya yakni meminta puskesmas memantau warga yang baru pulang dari luar negeri. Nah, di sini puskesmas ditugaskan untuk kemudian memeriksa secara rutin, mulai dari pemeriksaan secara umum hingga pemantauan suhu tubuh selama 14 hari. Nah, di sini mengapa 14 hari? Karena seperti kita ketahui, masa inkubasi virus corona itu baru bisa kelihatan dalam waktu selama 14 hari semenjak dia melakukan karantina mandiri. Kemudian langkah kelima yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya yakni mensosialisasikan masalah etika batuk hingga pola hidup bersih, apalagi dalam masa-masa pandemi seperti ini. Nah, di sini yang disampaikan dalam sosialisasi yaitu tentang etika batuk, perilaku hidup sehat dan bersih, serta gizi seimbang, dan yang paling penting adalah bagaimana cara memakai masker yang benar kepada masyarakat. Nah, hal ini dilakukan sebagai antisipasi dalam pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Nah, kita masuk kepada langkah yang terakhir atau langkah ke-6 yang diterapkan oleh Pemkot Surabaya, yakni dalam hal penyediaan masker. Nah, jadi di sini Dinas Kesehatan Surabaya sudah mendistribusikan masker untuk 63 puskesmas di Surabaya. Jadi, total yang didistribusikan itu sebanyak 9.892 box. Nah, di sini bisa kita lihat betapa pentingnya penggunaan masker. Jadi, jika kita merasakan dalam keadaan tidak sehat ataupun sakit, kita mengalami flu, batuk ataupun pilek, jadi diharapkan untuk menggunakan masker sebagai langkah awal pencegahan penyebaran COVID-19. Selain itu, ada yang perlu kita perhatikan dalam pemakaian masker. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu kita harus memakai masker saat kita mengalami sakit seperti batuk, pilek, dan flu. Yang kedua, kita memakai masker saat kita berada di daerah infeksius seperti rumah sakit. Nah, jadi selain itu kita juga menggunakan masker di saat kita berada di daerah yang ramai
yang padat serta berdesak-desakan dengan orang lain. Jadi penggunaan masker juga bukan hanya untuk orang yang sedang mengalami batuk, pilek ataupun flu, tapi yang perlu kita ingat di sini pemakaian masker juga bertujuan untuk melindungi orang, dan ini bukan hanya untuk masalah corona saja.